Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa. Saya dari kelompok 3 Hadis Manajemen Dakwah. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dakwah. Dakwah merupakan bagian dari ajaran Islam, yang artinya sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk berdakwah sebagaimana hadis Rasulullah SAW. An Abdullah bin Amr anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala balighu anni walau ayah wa hadithu an bani Israila wala haraja wa man kazaba alayya muta'amidan falyatabawwa maq'adahu minnar. Dan artinya dari Abdullah bin Amr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kamu dengar dari Bani Israel, dan itu tidak apa, dan barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka. Dari kalimat balighul anni walau ayah dalam hadis tersebut dapat kita lihat bahwa ada perintah untuk berdakwah walaupun ayat yang kita sampaikan hanya satu. Seperti yang kita tahu, dakwah merupakan proses penyampaian pesan oleh seorang dai yang akan diterima oleh jamaahnya. Agar proses penyampaian pesan berlangsung efektif, maka seorang dai dituntut untuk memiliki prinsip-prinsip dalam berdakwah. Prinsip itu sendiri dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak. Adapun prinsip-prinsip tersebut, yang pertama yaitu memberi teladan sebelum berdakwah, sebagaimana hadis an Usamah bin Zaidin radhiyallahu anhu qala sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu yu'ta bi rajulin yaumal qiyamati fayulqa fin nari fatandaliku aktabu batnihi fayaduru biha kama yaduru himaru firrahi yajtami'u alaihi ahlun nari fayaquluna malka ya fulan alam takun ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar fayaqulu bala kunta amru bil ma'rufi wala atihi wa anha 'anil munkari wa atihi. Artinya, dari Usamah bin Zaid bin Harisah sama berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW berkata, pada hari kiamat nanti akan didatangkan seseorang, kemudian dia dilemparkan ke neraka, maka keluarlah isi perutnya, lalu dia berputar-putar mengelilingi neraka seperti keledai berputar-putar di penggilingnya. Maka penduduk neraka berkumpul dan mereka bertanya, apa yang terjadi padamu wahai fulan? Bukankah dulu kamu yang memerintahkan orang lain untuk berbuat baik dan mencegah orang lain berbuat kemungkaran? Lalu dia menjawab, iya, dulu aku memerintahkan orang lain berbuat baik, tapi aku tidak melakukannya, dan aku melarang orang lain berbuat mungkar, tetapi aku melakukannya. Dari hadis tersebut dapat digambarkan bahwa keharusan bagi setiap dai untuk mengekspresikan setiap nilai yang hendak dia sampaikan dalam dakwahnya melalui ucapan dan juga perbuatan. Dari sinilah dai wajib untuk bersungguh-sungguh mengintrospeksi diri sendiri sehingga dapat selalu istiqomah dalam ketaatannya, karena jika demikian apa yang tampak pada lahir sama dengan batinnya. Yang kedua, membesarkan hati sebelum menjelaskan. Membesarkan hati sebelum menjelaskan ini maksudnya para dai hendaknya menyampaikan kabar gembira atau motivasi sebelum menyampaikan ancaman agar hati yang tertutup bisa terbuka. Dai pula hendaknya memahami kondisi objek agar ketika dai menyampaikan sesuatu tentang ancaman-ancaman tersebut tidak terkesan menakut-nakuti mereka sebelum para dai menyampaikan kabar gembira. Dai dituntut untuk berbicara tentang sesuatu atau materi yang dapat menarik objek dakwah agar tertarik pada dakwah yang disampaikan oleh dai. Yang ketiga, memperkenalkan sebelum memberikan beban. Fase pengenalan merupakan fase terpenting dalam dakwah, karena apabila seorang dai mampu memberikan kesan yang baik dalam awal dakwahnya atau pengenalan dakwahnya, maka bisa dipastikan objek dakwahnya akan membuka hatinya untuk menerima dengan ikhlas apa yang mereka sampaikan, dan mereka menjadi senang untuk melaksanakannya. Seorang dai wajib memberikan penjelasan kepada objek dakwahnya sebelum dia memberikan tugas dengan berbagai beban. Yang keempat, memudahkan bukan menyulitkan.
Seorang dai harus mampu melihat objek dakwahnya dengan pandangan, bukan berusaha menampilkan kesan di hadapan mereka bahwa dirinya adalah yang paling pintar di muka bumi ini. Orang pendidik yang penuh kasih sayang, rendah hati dan pemaaf. Sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Yasuru wala tu'assiru." Hendaklah kalian bersikap memudahkan dan jangan menyulitkan. Wa bassiru wala tunaffiru. Hendaklah kalian menyampaikan kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Innama bu'istu muyassirina walam, karena sesungguhnya kalian diutus untuk memudahkan dan bukan untuk menyulitkan. Wa'asu ma'asirina. Yang kelima, sabar dalam berdakwah. Bagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wajadna khaira isyana bisabri." Artinya, dan kami merasakan bahwa sebaik-baiknya hidup ini dilalui dengan kesabaran. Di hadis tersebut, dai diharuskan mampu bersabar dalam menghadapi segala macam rintangan dan gangguan yang ditemui dalam proses dakwah tersebut. Karena dalam berdakwah, tidak semua orang mampu menerima dakwah yang ia sampaikan dengan baik, dan tidak pula semua orang akan merasa senang ketika dakwah tersebut dilakukan. Karena pemahaman manusia terhadap dakwah sangatlah beragam. Sementara tadi materi tentang prinsip-prinsip dakwah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.